Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihi wa bil walidaini ihsana. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ja'a bid-dinil haqqi basyira wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqan amina. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa qulu qawlan karima. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fa'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Dan mudah-mudahan bila salat Jumat kita pada hari ini menjadi wasilah diampuninya dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in, sehingga sampai kepada kita yang insya Allah senantiasa berusaha untuk terus melaksanakan sunnah-sunnah beliau dan sama-sama mengharapkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada mukadimah khatib membacakan salah satu ayat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak beribadah selain kepada Allah, dan agar kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharanmu, janganlah sekali-kali kamu mengatakan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, ajaran Islam mengatur kehidupan manusia di muka bumi ini dari mulai hal yang terkecil hingga hal yang besar. Dari mulai meja makan sampai ke medan perang, dari mulai urusan dapur hingga urusan tentang gubernur, dari urusan rakyat hingga ke urusan pejabat, semua ada aturan di dalam agama Islam.
Betapa luhur akhlak yang diajarkan dalam agama Islam. Salah satunya ajaran yang diajarkan dalam Islam kepada kita semua, yang mana kita terlibat langsung dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kadang sering kita alami dan juga sering kita tidak sadari, yaitu hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada zaman Rasulullah SAW ada sebuah kisah klasik yang saya kira para mubalik, para khatib sudah sering menyampaikan kisah ini, tapi tidak ada salahnya saya selaku khatib mengulang kembali kisah ini agar menjadi ibrah, agar menjadi renungan buat kita yang masih ada di muka bumi ini. Seorang sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah pernah mengalami peristiwa yang perlu menjadi renungan buat kita semua untuk menyegarkan kembali akhlak kita, apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Alqamah adalah sahabat Rasulullah yang dekat dengan beliau. Hampir setiap salat fardu beliau tidak pernah tertinggal untuk senantiasa berjamaah bersama Rasulullah. Bahkan di medan perang pun, di medan fisabilillah, beliau selalu melakukannya. Kemudian amalan-amalan yang lain, zakatnya, hajinya, beliau melaksanakan. Sehingga para sahabat pun terkagum terhadap seorang sahabat ini, Alqamah, dan ketaatan beliau diketahui oleh para sahabat yang lain. Sehingga pada suatu hari beliau tertimpa musibah sakit, dan para sahabat banyak yang menjenguknya. Makin lama sakitnya makin keras, dan para sahabat hanya bergumam bahwa Alqamah hanya tinggal menunggu kematian saja. Berita ini sampai kepada Rasulullah sehingga Rasul mewasiatkan, menasihatkan kepada para sahabat untuk menalkinkan Alqamah agar ucapan terakhir dari hidupnya yang keluar dari mulutnya adalah kalimat tahlil la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Talkinkanlah dengan kalimat la ilaha illallah orang yang menjelang mati, dan barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah akan masuk surga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, beberapa sahabat berusaha melaksanakan apa yang dinasihatkan Rasul, namun tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari Alqamah. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW sehingga Rasul merasa kaget, sehingga Rasul datang sendiri menjenguknya dan berusaha untuk menalkinkannya. Tidak biasa orang yang dalam kehidupannya menunjukkan amal baktinya kepada Allah, tapi pada akhir hayatnya sulit sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pada akhirnya Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat, masih adakah atau masih hidupkah ibunya?
Lalu istrinya Alqamah menceritakan bahwa ibunya memang masih ada. Dan pada suatu hari pernah terjadi sebuah peristiwa yang mengakibatkan ibunya pergi dari rumah Alqamah. Singkat cerita, Rasul mengutus utusan para sahabat untuk pergi mendatangi ibunya untuk menyampaikan bahwa Alqamah sakit keras. Namun ibunya tidak mau datang untuk menjenguknya. Malah ada kata-kata yang keluar dari ibunya, biarkan ia mati, biarkan ia menghadapi kematiannya sendirian, bukankah ia telah cukup dewasa menghadapinya? Beberapa kali Rasul mengutus para sahabat, namun tetap tidak ada jawaban dari ibu Alqamah, yang akhirnya Rasulullah SAW mengambil keputusan pada para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu kayu bakar itu disimpan di depan rumahnya. Ketika ibunya mengetahui para sahabat menyimpan kayu bakar di depan rumah ibu Alqamah, ibunya kaget, lalu menanyakan kepada para sahabat, untuk apa kayu bakar ini? Maka para sahabat menjawab, untuk membakar Alqamah. Seketika ibunya bergetar, lalu beliau menjenguk Alqamah, dan ketika ibunya datang, seketika Alqamah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nah, akhirnya Alqamah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dari kisah ini, khatib mengajak untuk membaca diri kita masing-masing, sejauh mana kita menghormati orang tua kita, sejauh mana kita menghormati ibu bapak kita. Pernahkah kita menyinggung perasaannya? Pernahkah kita mengabaikan kepentingan orang tua kita? Betapa mengerikan peristiwa yang dialami oleh Alqamah, orang yang secara lahiriah, dhuhuriyah, soleh, orang yang begitu taat kepada Rasulullah, melaksanakan perintah-perintah Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena ada kesalahan sedikit kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya, Alqamah susah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kita tahu bahwa surga ada di telapak kaki ibu, jannatu tahta aqdamil ummahat. Namun renungan buat kita sudah sejauh mana kita merealisasikan untuk senantiasa berbakti, menghormati kepada kedua orang tua kita. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, ada salah satu riwayat yang berhubungan tentang penghormatan kepada orang tua. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innali umman ana matiyatuha aq'uduha ala dhuhri wala asrifu anha wajhi wa aruddu ilaiha kasbi fahal zajaituha qala la walau bi jafratin wahidatin qala walima li'annaha hanat takhdumuka wa hiya tuhibbu hayataka wa anta tahdumuha tuhibbu mautaha. Seorang sahabat menghadap kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, saya punya ibu yang sudah tua. Setiap hari saya jaga dan saya perhatikan segala keperluannya. Setiap kali mau pergi diusahakan agar saya sendiri yang menggendongnya.
tak pernah lepas dari pengamatan saya, tak pernah saya bermasang budi kepadanya, segala usaha dan penghasilan saya serahkan kepadanya. Apakah saya telah dapat membalas budi kebaikannya? Maka Rasul menjawab, belum. Sedikit pun belum memadai. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, apa sebabnya ya Rasulullah? Ibumu memeliharamu dengan harapan agar engkau panjang umur, sedangkan engkau sendiri menjaga atau merawat ibumu dengan harapan agar ibumu segera meninggal. Abu Hasan Al-Marwazi. Di samping itu ada riwayat yang lain mengungkapkan isnani yu'ajjilahuma Allahu fid dunya al-baghi wal uququl walidain. Dua kejahatan yang akan segera diadili oleh Allah dan ditunjukkan selama di dunia, yaitu perbuatan zina dan mengabaikan orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua, khatib menyampaikan dua buah hadis yang mudah-mudahan hadis ini menjadi bahan renungan buat kita, menjadi bahan introspeksi kita sejauh mana kita menghormati, berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umrihi. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, bahagialah baginya dan Allah akan menambahkan umurnya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hari ini sedang dijumpai oleh Allah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang tadi disampaikan menjadi bahan renungan buat kita, menjadi bahan introspeksi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari perbuatan keliru dalam menghormati kedua orang kita, dan semoga Allah mengampuni segala dosa kedua orang tua kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadhi al hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.